Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pionas, masih pada semangat kan? Di sini saya kembali mengabarkan kabar yang mungkin mengecewakan dan juga mengembirakan sekali mengenai Pi Network ya. Jadi saya harap kalian menyimaknya sampai dengan selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Kita akan langsung saja di sini ke penjelasan yang pertama ya. Sumber tadi sudah disebutkan dari Cheng Diovan ya, Dr. Cheng Diovan. Saat ini browser Pi sedang mengalami peningkatan dan pembaruan besar-besaran di bagian belakang. Berbagai aplikasi komersial yang diajukan di tengah hackathon sedang diunggah dan tim inti sedang merevisi aplikasi browser. Nicholas berkata di saluran pengembang, harap sabar menunggu pelopor global. Mungkin hari ini atau besok dan kami akan bertemu dengan Anda. Saya menantikan browser yang diperbarui pasti akan muncul di depan para pelopor dengan tampilan baru, dan itu pasti akan, ini adalah efek yang mengejutkan semua orang gitu ya. Jadi yang mengecewakannya itu Pi browser belum bisa diakses gitu ya. Dan hal yang mengembirakannya akan ada pembaharuan. Nanti kalau sudah bisa diakses, kita masuk lagi ke Pi browser, akan ada tampilan baru, kurang lebih begitu. Apakah ini menuju ke KYC ya, KYC yang akan terjadi secara massal ya, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti hasilnya, oke? Untuk saat ini percayakan aja kerja keras dari pihak core team ya. Kita ikuti aja prosesnya ya. Dan kita lanjutkan di sini. Ingatkan para veteran perintis, usahakan untuk tidak masuk selama pemutahiran browser pemotretan kami ya. Jadi jangan masuk dulu ke Pi browser sahabat Pionas ya, seperti informasi saya sebelumnya ya. Kalian bisa mengakses ke Pi browser itu di tanggal 15 ya. Kalau di luar negeri itu kan tanggal 14 ya. Kalau di Indonesia tanggal 15 baru kalian bisa masuk ke Pi browser gitu ya, karena kan kita berbeda waktu. Oke. Dan kita lanjutkan di sini, bahkan jika Anda masuk itu akan sangat macet dan aplikasi ekologis di dalamnya sulit digunakan. Tanggal diberikan oleh tim inti adalah 14 hari dapat dipulihkan. Maksudnya itu tanggal 14 ya, bukan 14 hari. Tapi kita lihatlah nanti apakah benar apa yang saya katakan di tanggal 14 atau menunggu 14 hari ke depan baru bisa diakses ya. Kita lihatlah nanti, kita coba tes ya kalau sudah di tanggal 15 gitu ya, bukan tanggal 14. Tanggal 14 itu di luar negeri ya, di Indonesia tanggal 15 kita baru bisa buka Pi browser. Dan kita lanjutkan di sini. Jaringan PHD Pi kami akan memainkan lebih banyak peran dalam infrastruktur Web 3. Misalnya augmented reality AR, virtual reality VR, Internet of Things IoT, dan metaverse. Semuanya akan menjadi teknologi penting di era baru dunia internet. Tetapi teknologi dan solusi di atas akan membuat internet lebih imersif dan terhubung ke dunia nyata. Pi Bao di jaringan Pi kami dapat digunakan sebagai infrastruktur pembayaran digital asli Web 3. Aset digital benar-benar tanpa batas dan tanpa perantara, yang diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur pembayaran Web 2 yang mahal dan besar. Ya, Web 2 akan lewat. Ya, kita ke Web 3 sekarang. Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat melalui internet argumen reality, menyematkan elemen visual digital ke dunia nyata, dan virtual reality membangun lingkungan yang dihasilkan komputer yang diisi oleh item aset digital. Pada akhirnya teknologi ini akan berkembang dan berintegrasi, dan pada akhirnya jaringan Web 3 tidak akan menjadi metaverse yang benar-benar bersatu. Teknologi blockchain akan menjadi landasan jaringan Web 3 dan pengguna bahkan mungkin tidak menyadarinya. Selama aplikasi yang dibangun di atas blockchain intuitif dan ramah pengguna, orang tidak terlalu infrastruktur yang mendasarinya.
Sama seperti kita jarang memikirkan server, data, dan protokol internet yang mendasari berbagai platform media sosial sehari-hari. Pengguna dapat menampilkan koleksi digital kepada orang lain dan membuat serta memelihara identitas digital unik dengan bantuan teknologi NFT. Teknologi NFT juga dapat digunakan sebagai dasar untuk fungsi utilitas lainnya seperti banyak proses kunci dalam game online. Jaringan blockchain dan Web3 menghasilkan kebutuhan untuk mempercayai pihak ketiga seperti bank atau perantara individu. Pengguna Web3 tidak perlu mempercayai entitas lain, cukup percayai jaringan itu sendiri untuk bertransaksi. Melalui organisasi otonom terdesentralisasi DAO, blockchain dan aset digital dapat mengubah cara pengguna Web3 mengordinasikan dan menjalankan tindakan kolektif. DAO membantu orang mengatur seputar kepentingan bersama tanpa memerlukan badan pembuat keputusan pusat. Pemegang aset digital memilih tindakan terbaik secara kolektif. Selain itu, semua aktivitas dan suara dapat dilihat di blockchain. Oleh karena itu, organisasi otonom yang terdesentralisasi dapat mempromosikan tingkat desentralisasi, keterbukaan, transparansi, dan sentrisitas komunitas dari jaringan Web3. Jaringan Web3 kami berjanji untuk memecahkan masalah besar internet saat ini dan menjaga kekuatan raksasa teknologi tetap terkendali. Blockchain dan token digital dirancang untuk mempromosikan interaksi yang terdesentralisasi, tanpa izin dan tanpa kepercayaan, sehingga mereka sering dianggap sebagai teknologi utama yang paling mungkin memimpin transformasi Web3. Selain itu, tidak ada hubungan kompetitif antara teknologi blockchain dan aset digital serta komponen jaringan utama seperti augmented reality, virtual reality, dan Internet of Things. Sebaiknya kombinasi berbagai teknologi dapat menjadi solusi yang paling potensial. Sumber Cheng Diovan ya. Oke, sumber dari Dr. Cheng Diovan. Jadi bagaimana menurut Anda, sahabat Pioners? Kalau Anda masih kurang paham, bisa Anda ulang lagi dan ulang lagi videonya ya. Dan poin pentingnya di sini, ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa ya, yang mana memang sedang benar-benar dibangun oleh pihak core team ya. Dan adanya terjadi file browser tidak bisa diakses, ini karena ada pembaruan besar yang mana kedepannya akan beralih ke sistem yang lebih canggih lagi daripada sebelumnya, kurang lebih begitulah ya, lebih mutakhir lagi gitulah ya. Jadi sabar aja sahabat Pioners, insya Allah setelah nanti kembali pulih seperti semula bisa diakses, kalian bisa langsung menemukan hal-hal yang sangat mengejutkan ya, seperti mungkin KYC kalian sudah gampang gitu ya. KYC kalian terpending itu bisa ada notifikasi untuk melakukan KYC ulang, atau mungkin di situ udah terlihat lulus gitu ya. Tapi nantilah kalau sudah membaik sistemnya, sistem file browser, kalian bisa mengakses dan masuk ke dalamnya. Kalian ceklah ke menu KYC ya. Insya Allah ya akan ada kabar baik ya. Tapi nanti setelah tanggal 15. Ingat ya. Oke, mungkin sekian aja untuk informasi kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.